Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4566 sampai bab 4568. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Chen Ping merasa sedikit kelelahan. Sosok itu turun kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali energi spiritual dalam tubuhnya. Untungnya, Chen Ping sekarang memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak takut kehabisan sama sekali. Setelah mengisi ulang, Chen Ping mengambil peta dan melihatnya dengan cermat lagi. Menurut peta, kita sudah sampai di area yang ditandai lingkaran ini, tapi sepertinya tidak ada perubahan di sekitarnya, kan? Chen Ping mengamati keadaan sekelilingnya, hutan lebat, dan raungan binatang iblis yang terus-menerus bergema. Mengikuti jejak gunung iblis surgawi, semuanya sama saja, tidak ada yang istimewa. Chen Ping melompat dan sekali lagi terbang ke arah depan. Tetapi saat ini, Chen Ping tidak menyadari bahwa dalam kehampaan itu, ada batas yang tampaknya tidak ada yang mengikuti area di sekitarnya menjadi satu, dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tubuh Chen Ping melewati batas tanpa perbedaan sedikit pun. Namun, saat Chen Ping melewati batas, tubuhnya tiba-tiba terjatuh, dan sesaat kemudian, area di sekitarnya berubah menjadi ruang abu-abu. Chen Ping mengerutkan kening dan tubuhnya mundur ke belakang dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang tidak sengaja telah dia masuki, jadi dia harus segera keluar sebelum dia bisa melakukannya. Namun, Chen Ping mundur selama beberapa saat dan menemukan bahwa sekelilingnya masih kelabu dan gelap tanpa perubahan sedikit pun. Chen Ping berhenti dan menenangkan diri sambil mengatur napasnya agar tidak gugup. Chen Ping kemudian melihat sekelilingnya, langit dan bumi tertutupi warna abu-abu, tidak ada referensi sama sekali. Pada saat ini, Chen Ping tidak dapat lagi menentukan arah, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Mungkinkah ini adalah tempat asing? Untungnya, aku memiliki mata dunia bawah surgawi, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa melihat apapun. Chen Ping berkata ketika kilatan cahaya berkedip di dahinya dan mata tambahan muncul. Saat mata surgawi dunia bawah terbuka, Chen Ping melihat ke segala arah. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung, karena setelah mata dunia bawah surgawi terbuka, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan sekelilingnya masih abu-abu. Tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin aku tidak melihat apapun? Chen Ping menggunakan mata surgawi dunia bawahnya untuk melihat sekeliling sementara indera keilahiannya terus menyebar ke segala arah. Ia berharap dapat merasakan sesuatu dengan indera keilahiannya. Bahkan merasakan kehadiran binatang iblis pun bisa. Akan tetapi, indera ketuhanan Chen Ping telah menyebar hingga batasnya, tetapi dia tetap tidak dapat merasakan apapun, seakan-akan bongkahan langit dan bumi ini hanyalah Chen Ping sendiri. Tempat ini seperti saat kekacauan dimulai dan langit dan bumi menyatu menjadi satu. Chen Ping melambat sejenak sebelum menstabilkan dirinya, lalu menemukan arah dan berjalan ke arah depan. Di ruang kelabu ini, sekelilingnya sunyi, dan satu-satunya hal yang dapat didengar Chen Ping hanyalah langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Chen Ping terus berjalan seperti ini, seolah-olah ruang ini tidak akan pernah berakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, Chen Ping berhenti berjalan. Karena dia tahu bahwa berjalan seperti ini tidak ada habisnya. Chen Ping melihat sekeliling, lalu berjongkok mencoba mencari jalan keluar dari tanah. Karena sekelilingnya kelabu dan gelap, ia dapat mencoba melihat dari bawah tanah.
Ketika Chen Ping berjongkok dan memeriksa bawah tanah, dia terkejut menemukan tidak ada satupun jejak kaki yang tertinggal di bawah kakinya. Secara logika, Chen Ping seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam saat dia berjalan sepanjang jalan. Tetapi pada saat ini, Chen Ping menemukan bahwa tidak ada satupun jejak kaki di tanah. Penemuan ini menyebabkan Chen Ping sedikit terkejut, dan kemudian dengan hentakan keras, sebuah jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Namun, hal aneh terjadi, jejak kaki sedalam setengah meter itu perlahan menghilang di depan mata Chen Ping. Melihat pemandangan ini, Chen Ping menghela napas panjang dan tertawa dingin. Jadi itu adalah formasi ilusi yang dibuat oleh seseorang yang mampu membuatku jatuh ke dalam formasi ilusi tanpa menyadarinya. Tampaknya orang yang membuat formasi itu masih memiliki level tertentu. Chen Ping sudah memiliki asal-usul ilusi. Sejauh menyangkut seni pembentukannya dan asal-usul ilusi itu, orang yang mampu membuatnya tanpa sadar jatuh ke dalam pembentukan ilusi pastilah sangat kuat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping mengeluarkan pedang pemotong naga dan kemudian melakukan tusukan tajam ke tanah. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi ilusi, Chen Ping harus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi itu, sehingga orang yang memasang formasi itu akan melihat bahwa tidak ada formasi ilusi yang dapat menjebaknya. Pedang pemotong naga langsung lenyap ke dalam tanah, diikuti tusukan kuat Chen Ping, langsung membelah tanah menjadi jurang yang dalam. Dia ingin melihat apakah formasi ilusi ini masih dapat terus memulihkan jurang ini. Akan tetapi, saat pedang pemotong naga Chen Ping bergerak kuat, sebuah cairan tiba-tiba menyembur dari tanah. Chen Ping buru-buru mundur, yang mencegahnya dari cipratan di tubuhnya. Akan tetapi, saat cairan itu jatuh, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa cairan itu sebenarnya adalah darah. Darah merah tua terlihat jelas di ruang abu-abu, dan juga mengeluarkan bau darah. Pada saat ini, Chen Ping agak bingung. Dia tidak mengerti bahwa dia baru saja menikamkan pedang dengan keras ke tanah. Bagaimana mungkin tanah memuntahkan darah? Mungkinkah? Mata Chen Ping membelalak hebat. Pada saat ini, Chen Ping benar-benar memiliki pikiran aneh. Dia saat ini tidak berada di daratan, melainkan di tubuh seekor binatang iblis yang sangat besar dan tak tertandingi. Tadi, ketika Chen Ping menusukkan pedangnya ke bawah, seharusnya pedang itu menembus kulit binatang iblis itu, dan itulah sebabnya terjadi cipratan darah. Memikirkan hal ini, Chen Ping buru-buru melompat, tidak berani berdiri di atas tanah dengan kakinya. Jika benar-benar ada seekor binatang iblis besar di bawah kakinya, Chen Ping tidak akan percaya betapa besarnya binatang iblis ini. Namun, ketika Chen Ping melayang di udara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya sangat lemah, seolah-olah ada perasaan agak kewalahan. Apa yang terjadi? Jelas baru saja diisi ulang. Chen Ping sedikit terkejut, tidak mengerti bagaimana energi spiritual di tubuhnya dapat terkuras begitu cepat. Chen Ping tergesa-gesa menjalankan skill kondensasi hati, ingin mengisi kembali sebagian energi spiritualnya. Lagi pula, dia punya banyak sumber daya saat ini. Akan tetapi, ketika skill konsentrasi jantung sedang berjalan, Chen Ping anehnya menemukan bahwa ia tidak dapat mengisi kembali bahkan 1 ons pun energi spiritual. Baik itu batu roh, ramuan abadi, atau pil binatang lainnya dan sejenisnya, tidak ada cara bagi benda-benda itu untuk diserap. Chen Ping terkejut, jika dia tidak bisa mengisi ulang tenaganya, cepat atau lambat tenaga spiritual dalam tubuhnya akan habis. Jika saat itu tiba, jangankan terbang, berjalan pun dia pasti akan kelelahan dan mati. Chen Ping tidak berani terbang,
tetapi langsung mendarat di tanah, terlepas dari ada atau tidaknya binatang iblis di bawah kakinya. Dia hanya bisa berjalan karena terbang terlalu menguras energi spiritual. Sepertinya kita masih perlu menemukan mata formasi untuk menghancurkannya. Chen Ping sekarang tidak berani menggunakan energi spiritualnya secara bebas, dan terlebih lagi, dia tidak berani menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Chen Ping memegang pedang tebasan naga dan kemudian berjalan maju selangkah demi selangkah. Selama tidak ada bahaya, Chen Ping berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan energi spiritual di tubuhnya. Dia tidak tahu berapa lama berjalan. Chen Ping tidak lagi memiliki konsep waktu dan ruang. Pada saat ini, Chen Ping juga tidak berani memancarkan kesadaran ilahi sesuka hatinya, seperti orang biasa berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya, Chen Ping selalu berjalan sangat hati-hati karena takut mengejutkan binatang-binatang iblis yang ada di bawah kakinya. Kalau binatang iblis yang ada di bawah kakinya terbangun, bukankah dia akan mati? Nak, tak perlu terlalu berhati-hati. Ini bukan binatang iblis di bawah kakimu. Pada saat ini, kata-kata dari Raja Iblis Awan Merah terdengar. Chen Ping tidak menaruh perhatian sedikitpun pada Raja Iblis Awan Merah, seakan-akan Raja Iblis Awan Merah tidak ada dan tidak berbicara pada dirinya sendiri. Sialan, bocah nakal, kau mengabaikan aku yang tua ini. Kalau begitu aku yang tua ini juga tidak akan peduli padamu di masa depan. Ketika Raja Iblis Awan Merah melihat Chen Ping mengabaikannya, dia menjadi sedikit marah. Namun, Chen Ping tetap berjalan maju selangkah demi selangkah dengan ekspresi lelah di wajahnya. Setelah berjalan agak jauh, keadaan di sekitarnya masih kelabu dan gelap, namun di hadapan Chen Ping, sesungguhnya ada cahaya penuh makna, yang bagaikan cahaya lilin di kegelapan malam, membawa harapan bagi manusia. Chen Ping tersenyum dan berjalan cepat menuju cahaya itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tak lama kemudian sebuah istana muncul di hadapan Chen Ping. Istana itu sangat megah dan tampak sangat luas. Dan cahaya itu datang dari istana. Chen Ping berjalan memasuki istana dan setelah mengamati area itu, dia terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam istana. Cahaya itu berada di dalam aula utama di tengah-tengah istana, dan meskipun di sekelilingnya terdapat pintu dan jendela yang tertutup rapat, namun seolah-olah cahaya itu mampu menembus semuanya. Chen Ping langsung mendorong pintu aula dan melangkah masuk. Di tengah aula, ada sebuah tempat lilin yang di atasnya dinyalakan lilin. Cahaya yang dipancarkan lilin tersebut dapat dilihat oleh Chen Ping dari jarak yang sangat jauh dan juga dapat menembus jalan setapak rumah-rumah. Sungguh aneh. Tetapi pada saat ini, Chen Ping tampaknya tidak menyadari sesuatu yang aneh dan berjalan menuju cahaya lilin itu. Ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Chen Ping berteriak sambil berjalan. Karena ada hadiah cahaya lilin, berarti pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini, hanya dirimu sendiri. Pada saat ini, dari semua sisi aula besar, sebuah suara tua datang. Chen Ping berhenti dan melihat sekeliling, lalu bertanya, bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia? Pihak lain jelas membeku sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku bukan manusia, aku dewa, dewa yang mengendalikan hidup dan matimu. Dan setelah tiba di sini, akulah yang akan mengendalikan hidup dan matimu. Begitu suara itu selesai diucapkan, aura tiba-tiba muncul di sekitar aula besar, lalu muncul dan membungkus Chen Ping.
menyebabkan Chen Ping berjuang mati-matian. Energi spiritual di tubuhnya terus-menerus terkuras. Lawan bicaranya tampaknya tidak ingin membunuh Chen Ping, tetapi hendak menghabiskan energi spiritual Chen Ping sehingga Chen Ping akhirnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Lepaskan aku, siapakah kamu sebenarnya? Chen Ping meronta, kepanikan terlihat di matanya. Aku sudah mengatakan, aku adalah dewa tempat ini. Karena kau ada di sini, kau harus mendengarkan aku. Suara tua itu agak sombong. Chen Ping terus memohon belas kasihan, berjuang mati-matian. Energi spiritual di tubuhnya cepat terkuras habis, dan akhirnya Chen Ping bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Chen Ping terjatuh tak berdaya ke tanah, terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, auranya telah menghilang, dan cahaya lilin di aula besar menjadi lebih terang. 3 siluet perlahan muncul dalam aula besar, dan salah satunya, seorang lelaki tua berjubah panjang, menatap Chen Ping dengan bangga. Berapa jumlahnya? Orang tua itu bertanya kepada seorang pria paruh baya berjubah hijau di sampingnya. Penatua Zhang, ini sudah yang ke-9, 847, tinggal selangkah lagi menuju 10.000 orang. Pria paruh baya berjubah hijau itu berkata, manusia-manusia ini, mereka benar-benar bodoh. Semakin misterius suatu tempat, semakin mereka suka datang. Semakin banyak tempat yang tidak boleh mereka datangi, semakin penasaran mereka. Jika keadaan terus seperti ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kita akan mampu mengumpulkan cukup 10.000 orang. Dan kemudian kita akan mampu menyempurnakannya menjadi pil 10.000 hati. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Itu kata Zhang Lao sambil tersenyum. Chen Ping sedang berbaring di tanah, mengamati 3 orang di depannya. Ketiga orang itu tidak memiliki aura seorang kultivator manusia. Semuanya memiliki aura iblis yang kuat. Terlebih lagi, ketiga orang ini bukanlah tubuh asli, mereka hanyalah bayangan. Kalau begitu, kelihatannya tempat di mana Chen Ping berada sekarang, pastilah sebuah formasi ilusi. Jadi ketiga orang ini hanya bayangan yang memproyeksikan diri mereka sendiri dan belum memasukkan tubuh asli mereka ke dalam formasi ilusi. Kakak rusa, pergilah gali jantung anak nakal itu. Hati-hati, jika anak nakal itu mati, jantung yang digali itu tidak akan berguna. Pria paruh baya berjubah hijau itu berkata kepada orang di sebelahnya. Saudara rusa itu mengangguk sambil memegang pisau yang bersinar terang di tangannya. Tampak dia melangkah ringan. Chen Ping melihat bahwa saudara DR dapat berjalan mendekat. Jadi dia berdiri dari tanah sambil tersenyum di wajahnya. Kamu masih punya kekuatan untuk berdiri? Pak Tua Zhang bertanya pada Chen Ping dengan sedikit terkejut. Bersambung.